Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bang. Kami di sini dari kelompok A5, praktikum sistem kendali, ingin melakukan presentasi dan simulasi dari tugas besar yang berjudul plan fungsi ahli. Mungkin untuk operator bisa dilakukan selanjutnya. Nah, di sini saya tidak sendiri, Bang. Di sini ada 3 orang teman saya. Mungkin bisa perkenalan diri satu persatu dari Muhammad Korul Anam, Renal Melki, terus dilanjutkan oleh Fahri Irfansyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Anam dengan NIM 121130056. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Renald Melki Kastanja dengan NIM 121130158. Oke, baik, izin masuk. Saya Muhammad Irfansyah dengan NIM 121. Perkenalkan Bang, saya Dimas Manuel Purba dengan NIM 121130094. Di sini adalah sebagai moderator yang akan memimpin presentasi atau simulasi dari tugas besar praktikum sistem kendali ini, Bang. Slide selanjutnya. Di sini kita memiliki agenda, yaitu topik pembahasan. Yang pertama itu sistem kendali itu apa? Yang kedua, PID controller. Yang ketiga, blok diagram. Yang keempat, kode dan karakteristik diagram. Yang kelima, simulink dan steady state. Dan yang terakhir adalah increase diagram. Operator bisa ke slide berikutnya. Nah, di sini ada sistem kendali bank yang mungkin bisa dibaca oleh kawan saya, Fahri Irfansyah. Oke, sistem kendali apa sih itu sistem kendali? Sistem kendali itu adalah mengatur output sistem dengan sensor, pemrosesan data, dan tindakan kontrol. Itu melibatkan sensor, pemrosesan data, dan tindakan kontrol untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengaturan suhu dalam proses manufaktur atau stabilitas kendaraan otonom. Evaluasi kinerja dan optimalisasi juga penting dalam pengembangan sistem ini. Lanjut, moderator. Nah, untuk selanjutnya ada PD controller yang mungkin bisa dibacakan oleh kawan saya, Renal Melki Kastanja. Oke, terima kasih moderator. Untuk poin selanjutnya itu ada PID controller. PID controller sendiri merupakan controller yang umum digunakan dalam industri. PID merujuk pada 3 komponen utama. Yang pertama ada proporsional yang ditandakan dengan P. Selanjutnya ada integral yang ditandakan dengan I dan diferensial yang ditandakan dengan D. Proporsional memberi respon sebanding dengan kesalahan saat ini. Integral menangani kesalahan masa lalu dan diferensial merespon perubahan kesalahan. Gabungan ketiganya memungkinkan PID controller memberikan respon cepat dan stabil terhadap perubahan dalam sistem yang dikendalikan. Penting dalam manajemen dinamika sistem industri, otomatisasi, dan proses kontrol. Saya kembalikan ke moderator. Untuk operator bisa ke slide selanjutnya. Di sini ada blok diagram dan fungsi alih yang bisa dibacakan oleh kawan saya, Karel Anam. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini dapat kita lihat terdapat blok diagram, yaitu blok diagram ini merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem secara sederhana dan mudah.
Di dalam blok diagram ini biasanya terdiri dari masukan, lalu kontrol atau plan, lalu selanjutnya terdapat keluaran. Blok diagram ini juga bisa menentukan fungsi alih, lalu kemudian dapat dibuat suatu respon sistem. Yang mana fungsi alihnya itu bisa dilihat di sebelah kanan slide, terdapat fungsi alih yaitu S1, di mana terdapat minus E, omega N, ditambah omega N, akar E kuadrat dikurang 1. Yaitu bisa menjadi persamaan diferensial dari sistem dan menjadi DI per DT sama dengan 1 per L dalam kurung E2 dikurang RI dikurang KB omega. Nah, dari persamaan fungsi alih yang didapat, fungsi alih ini digunakan untuk mencirikan hubungan masukan dan keluaran dari komponen atau sistem yang telah digambarkan. Dari persamaan diferensial dan fungsi alih sistem ini memodelkan suatu matematika yang merupakan metode proporsional dari pernyataan atau persamaan diferensial. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Setelah didapatkan blok diagram dan fungsi alihnya, kita bisa memasukkan nilai. Nilai yaitu di sini kita menggunakan pendekatan order 2, yaitu memiliki nilai dengan 9,359 per S pangkat 2 ditambah 21,36 S ditambah 39,21. Nah, di sini dapat kita masukkan ke kode MATLAB dengan num-nya itu yang barisan atas, yaitu 9,359, lalu den-nya itu yang bagian bawah, yaitu 1, 2136, lalu 3921. Dari sistem ini, lalu kita masukkan ke transfer function, di mana dalam kode MATLAB itu transfer function yaitu num-nya digabungkan dengan den-nya gitu. Didapatkan informasi sistem ini kita dapat memiliki karakteristik sistem, di mana di sini kita mendapatkan rest time-nya yaitu 1,09, lalu setting time-nya itu 1,9, untuk setting minimumnya 0,2, untuk setting maksimalnya 0,2, untuk overshoot-nya 0, undershoot-nya 0, lalu time peak-nya 3,4. Setelah dari karakteristik ini merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen atau batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, dan pengelola saran. Karakteristik ini dapat terdiri dari nilai resting time yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, setelah kita dapatkan resist time-nya, kita lanjut ke simulink dan steady state-nya. Setelah tadi kita menggunakan kode MATLAB, di sini kita menggunakan dengan simulink. Kita buat dari step-nya, kita masukkan step, lalu kita masukkan ke plan-nya itu dengan nilai yang tadi, lalu kita akan menghasilkan steady state-nya. Steady state bisa dilihat dalam gambar yang ada di slide sebelah kanan. Dari steady state ini merupakan kondisi sifat atau suatu sistem yang tak berubah dengan berjalannya waktu. Ini merupakan bersifat konstan gitu. Nah, dari simulink ini akan menjadi seperti steady state yang ada di gambar. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu Nyquist diagram. Nyquist diagram ini merupakan diagram kutub atau diagram polar, di mana diagram polar yang menyatakan suatu kestabilan sistem dengan batasan tidak boleh mencakup nilai -1. Maka sistem kontrol tersebut bisa dinyatakan dalam kondisi stabil. Di mana maksudnya itu nilai mencakup -1 yaitu
titik merah atau titik -1-nya itu harus berada di sebelah kiri, dengan objeknya itu berada di sebelah kanan. Di sini kita mendapatkan untuk mencari nyquist seperti kode MATLAB sebelumnya, yaitu num-nya 9,39, den-nya 121363921. Di sini kita masukkan nyquist-nya, nyquist diagramnya, lalu kita mendapatkan diagram nyquist-nya itu seperti layar yang sebelah kanan, di mana bisa dilihat bahwa ini stabil gitu, karena berada di sebelah kanan dan nilai -1-nya berada di sebelah kiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kawan saya Khairul Anam. Untuk operator bisa ke slide selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok praktikum A5, itu tugas besar sistem kendali ini, Bang. Mohon maaf bila kami ada salah kata atau salah bertindak, pada Tuhan kami mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan kebetulan di sini ada pantunnya, Bang ya. Mungkin bisa dibaca ini juga, Bang. Pergi ke pasar beli kubis, praktikum siskan, mantap habis. Kami dari kelompok praktikum tugas besar sistem kendali A5 izin pamit undur diri, Bang. Terima kasih, Bang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat